Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Presiden Forum Subuh Gabungan Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad ini lupa ya Allah, ya Allah. Ahmad Fauzi Sodri LC, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Pak Kiai Haji Mardani Mursyid SAG, juga Kiai Haji Abdul Karim, kemudian Kiai Haji Rahmatullah SHI, ada di depan kita Kiai Sarif Hidayatullah, kemudian ada Gus Hidayat. Nih kita ucapkan kepada santri yang telah membantu untuk mempersiapkan subuh pagi ini. Mudah-mudahan santri Al-Mubarak panjang umur, sehat walafiat. Sama-sama kita hormati Ketua NU Ranting Sunterjaya Kiai Haji Raden Jatuh Surya Permana. Juga nih yang di belakang nih, kalau Kiai Soleh biasanya di belakang, ya kan? Kiai Haji Muhammad Soleh Esos nih. Kemudian Kiai Haji Sairin Abdullah, juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Wabil khusus yang berkaitan dengan Boti ya, soalnya nanti kalau misalnya nggak disebutkan, wah payah nih RT nih, bukan. Kiai Roisuddin, Ketua DMI Ranting Sunterjaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Sutio Harjadipura beserta Ibu Hajah Enar Sutio Harjadipura dan keluarga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah di pagi yang penuh dengan keberkahan Allah kita bisa bersilaturahim di kediaman atau yayasan Darul Ulum yang di bawah pimpinan Ibu Hajah Enar Sutio. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan pagi ini di Pura, kemudian Ibu Hajah Enar Sutio, kemudian untuk Haji Ali beserta istri dan para putra dan putrinya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan dalam segala urusannya. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa ta'atir rasulillah bisirril Fatihah.
Kemudian yang kedua untuk almarhum keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sutio Harjadipura. Yang pertama ayahanda Haji Amar Harjadipura, kemudian ibunda Hajah Raswati, kemudian ibu Hajah Daspi, kemudian Ananda Makmun Haji Makmun, kemudian ibu Hajah Daspi dan Bapak Haji Karwa, dan almarhum yang lainnya. Mudah-mudahan Allah ampuni atas segala dosanya, maafkan atas segala kehilafannya. Bisyiril Fatihah. Kemudian kita yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dimudahkan dalam segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarahu ayyusatu bisair hiridku rahimakumullah rawahul hakim. Hadirin kiram khusus yang kami hormati, ada Bapak Presiden Sebu yaitu Bapak Kiai Sodri, Bapak Fauzi Sodri, alhamdulillah beliau dari subuh di sini. Dan yang kami hormati, kami tidak disebutkan satu persatu ya Pak, Bapak Alim Urama semua di sini, guru-gurunya Pak Haji Tio, semuanya para alim ulama besar, semua yang kami hormati, tidak mengurangi rasa hormat kami ya Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru. Dan yang kami hormati Bapak-bapak seluruh suling gabungan yang sesunterjaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang kami hormati Ananda tercinta, yaitu yang mempunyai yayasan, yang mempunyai rumah di sini, putra kami yaitu Ali Akbar beserta Maya, yang insya Allah alhamdulillah sudah tiba di sini ya Bapak-bapak. Juga yang kami hormati seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang kami hormati yang mendampingin saya, kalau nggak disebut marah nanti Pak. Ini Bapak Haji Setio, dia pelopor daripada suling tersebut ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan ya Pak. Ibu, mudah-mudahan diberikan lancar, sehat, afiat, akhlakul karimah yang bagus ya. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berjalan dengan lancar, walaupun gimana-gimana. Panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barokah rezeki untuk tiba kelet ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beristiqomah agar kita semua apapun itu yang terjadi di diri kita semoga dijalankan dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami tidak berpanjang lebar, hanya mengucapkan jazakumullah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah yang setia pada pagi hari ini untuk menjalankan subuh berjamaah sesunterjaya. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan kesehatan dan keafiatan juga, sehingga berkenan hadir di kediaman kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salam kita haturkan ke hari junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya lupa nih yang kami hormati kepada yang baru acara atau MC, yaitu Dr. Dedi Junaidi. Beliau selalu beraktivitas di di suling ini ya Pak. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan keadaan. Seluruh semua jamaah di sini semuanya diberikan panjang usia, barokah rezeki, sehingga rezeki tersebut dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sekali lagi tidak ada kata yang pantas kami ucapkan, hanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesetiaannya. Juga saya mengucapkan terima kasih atas putra saya sudah tiba di sini berhaji, alhamdulillah.
kepada bapak-bapak, para alim ulama, para majelis taklim semua yang ada. Bapak Haji Tio sudah mendoakan kepada kedua putra putri saya. Pak, alhamdulillah kedua putri putri saya sini alhamdulillah berangkat selamat, pulang pun selamat. Tidak bisa memberikan apa-apa, hanya Allah lah yang akan membalas atas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini untuk setelah mendoakan kedua putra-putri saya yang sudah berhaji. Bahkan nggak kasih apa-apa, hanya saya mengucapkan terima kasih aja. Jazakumullah khairan katsir. Semua bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya sepatah atau dua patah kata yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimintakan minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di taman kota. Mari kita dengarkan tausiah pagi ini untuk bekal ibadah kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya sambutan sekaligus tausiah atas nama Presiden Forum Subuh Gabungan. Insyaallah akan disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-manzil al-ahkam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi at-tahirin al-kiram wa ala ashabihi wa atharahum garada imam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, para alim ulama, para kiai sepuh, bida sepuh, wabil khusus guru kita Kiai Haji Mardani Mursyid, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Haji Rahmatullah, dan ada Al-Ustadz Hidayat, ada Ustadz Jatuh Surya Permana ISP. Seharusnya beliau yang ceramah ini, saya udah suruh dari kemarin. Data ente Ustadz, marhaba dia bilang. Imtithal al-amr min sahibul. Itu petasan gak bisa dikecilin. Gampang kalau mau kecil, masukin di gentong baru pasang. Imtithal al-amr min sahibul bait, ikutin perintah daripada sahibul bait ya, kita ikutin. Jadi mau gak mau kita disuruh. Dan wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Sutio dan juga Ibu Hajah Ena Sutio, mudah-mudahan beliau berdua menjadi keluarga yang terus nanti sampai di akhirat bareng. Amin. Satu raja, satu permaisuri, ya kan? Paling enak tuh. Ya. Yang lain dayak. Ya. Kuncinya kalau mau seperti itu dua. Istrinya bisa bersabar, suaminya bisa bersyukur. Kalau nggak bisa, suaminya yang nyabar, istri yang bersyukur. As-sabir wa syakir yajtami'an fil jannah. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur agar berkumpul nanti di dalam surga. Bininya ngomel-ngomel, suaminya sabar. Suaminya marah-marah, bininya sabar. Kalau dua-duanya marah, bisa ganti yang lain. Nah, jadi saudara-saudara, para hadirin pengurus masjid dan mushola, para sepuh, ada Pak Haji Rianto, Bapak Haji Martono, Bapak Haji Marbawi, Pak RW 09, dan RW yang lain, wabil khusus pembawa acara Ustadz Dedi Junaidi apa Dedi? Dedi Suryadi, KDM adeknya, dan para hadirin semua, ada Kiai Haji Raisuddin, pengurus masjid dan mushola yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara,
Alhamdulillah, dari minal usbu' ila usbu', min ahad ila ahad, min sabt ila sabt, dari hari Sabtu ke hari Sabtu, terus marat dahru wal ayyam, berlalu hari demi hari, minggu demi minggu kita lakukan, tiada hari kecuali tiada minggu ke minggu, Sabtu ke Sabtu kita terus mengumpulkan pahala. Mudah-mudahan pahala yang kita kumpulkan ini nanti kekal selamanya di hari yaumil qiyamah dan terus berlalu, ya. Yang kita harapkan tiada lain adalah syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan masuk kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal. Saya sudah bikin persiapan karena di majelis saya maulid itu tanggal 14 Agustus. Hari ini saya mau ke Bekasi. Kemarin saya telepon Habib Jindan, telepon Habib Ahmad Syarif. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Kalau Habib Jindan karena ada acara di Singapura, kemungkinan mereka dikhawatirkan tidak bisa hadir. Tapi dia Habib Ahmad sendiri telepon saya, insya Allah hanya hadir. Anak-anak Jindan dan Habib Ali, Wita, Habib Munawir untuk baginda Nabi, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri semua yang bisa bantu, khud nasibuh, ambil bagian untuk kalian memuliakan, menyenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya duit senengin dengan duitnya, yang punya pemikiran senangkan dengan pemikirannya, yang punya tenaga senangkan baginda Nabi dengan tenaganya, yang punya keilmuan senangkan baginda Nabi dengan keilmuannya. Karena nanti yang kita cari ketika kita sudah masuk di yang lain, tiada lain adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah tahu hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sahibul maulid Syibtul Durar, sahibul maulid Syekh Abu Ja'far Al-Dibai, Syekh Abdurrahman Al-Barjanji, mereka begitu luas mengarang kecintaan baginda Nabi, akhlak Nabi, semuanya pada akhirnya beliau mengatakan kita tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Al-Imam sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab beserta Imam Ali ketika bertemu Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni mengatakan, apakah kalian mengetahui siapa itu hakikatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka terdiam. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kalian hanya mengetahui, dah sahabat terdekat ini. Kalian mengetahui baginda Nabi hanya bayangannya. Yang kalian ketahui hanya bayangannya. Manusia akan tahu hakikatnya baginda Nabi nanti ketika dia sudah ada di yaumul akhir, di hari akhir. Oleh karena itu saudara-saudara, kata Rasulullah, las tusawwi bil wajh. Jangan hitamkan mukaku inda Ibrahim alaihissalam, di sisi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya kenapa? Jangan maksiat, bikin aneh malu dengan Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah, aku tunggu kalian di saat khutbah, dalam khutbah wadahnya, fi haudhi, di haudku, kata baginda Nabi, aku tunggu kalian. Jangan bikin malu aku. Maksudnya dengan kita kemaksiat, banyak dosa, membuat malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah begitu sayang, Nabi begitu cinta kepada umatnya. Tidak ada bahkan umat yang tukang maksiat yang suka berbuat dosa, umatnya yang ingkar, bahkan umat yang ingkar, Nabi tidak mengharapkan mereka masuk neraka. Semuanya umat yang Nabi pengen masuk surga. Begitu cintanya baginda Nabi. Apa balas kita bagi baginda Nabi? Ayo saudara-saudara, ambil raih bagian, ya, kita untuk meraih kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir maulid, bikin maulid, walaupun kalau bisa di rumah kita, syukur-syukur kita akan bikin nanti gabungan di Sultan Meriah. Kita kenalkan bagi orang yang tidak mengenal baginda Nabi dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang penting saudara-saudara, kekalkan amal kita, jangan hilangkan amal yang sudah kita buat. Ikhlaskan karena Allah, karena baginda Nabi. Ya, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap enggak berjumpa kepada Allah? Hah? Mau enggak ketemu kepada Allah?
Hari raya ada 4, saudara. Hari raya ada 4. Pertama, hari raya ba'da Ramadan, hari raya Idul, hari raya ba'dal wukuf, hari Idul, hari raya fil usbu, hari raya dalam hari pada dalam seminggu, hari Yaumul Jum'ah. Hari raya fil akhirah, inda liqa'i rabbih. Itu hari raya yang paling besar nanti di akhirat, di mana ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun mereka mendapatkan tingkatan surga, sederajat apapun mereka tingginya nanti di dalam alam akhirat, mereka tidak akan bisa merasakan dirinya ada yang kurang ketika belum berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda liqa'i rabbih. Karena sebagian orang mengatakan nggak mungkin kita bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat itu di YouTube, bahkan saya pernah di Saudi, waktu di Saudi, nggak mungkin kita bisa berjumpa kepada Allah. Satu minal masyayikh di Saudi itu nggak mungkin seorang hamba manusia bisa berjumpa kepada Tuhannya. Tapi dibantah di dalam akhir daripada ayat Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang berharap ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal amalan saleh." Melakukan amal saleh ini antaranya gimana? Amal saleh kita barang duduk syiarkan tiada lain hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, para masyayikh, para guru Ustaz Dayat dengan murid-muridnya, nanti nih gara-gara Ustaz Dayat murid-muridnya ngasih pahala pada Ustaz Dayat. Allah. Kita nih Bapak nanti kita ngajak teman kita ngasih pahala juga ke kita, tapi nggak ngirakan pahalanya dia. Ya, nggak ngirakan. Satu Resuden ngajak, ayo datang suku gabungan, ayo datang suku keliling. Dapat pahala dari orang yang diajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. 10 orang kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala 10 orang tersebut. Oleh kata itu kan amal saleh. Ya, ibadah. Jangan kalahkan sholat 5 waktu dengan kerjaan. Jangan kalahkan ibadah-ibadah kewajiban, terutama kewajiban yang lain dengan urusan bisnis, pangkat, kedudukan dan jabatan. Yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan persekutukan Allah dengan hambanya yang manapun dalam beribadah kepada Allah. Apa maksudnya? Ibnu Abi Hatim ketika ditanya, dia meriwayatkan ketika seorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sholat karena Allah Jalla wa Ala, tapi juga aku pengen sholatku dilihat sama orang lain." Rasa kata Nabi diam nggak jawab. Panazala Jibril, turun Jibril bawa ayat ini, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Begitu juga ketika Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari bapaknya Abu Sa'id dari kakeknya, ketika kakeknya kumpul di rumah baginda Nabi beserta sahabat-sahabat. Dulu sahabat-sahabat, makanya Abu Sufyan itu sampai kaget melihat sahabat Nabi, begitu cintanya. Ma ra'aitu ahadan mislu ra'aitu ashaban Nabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat kehebatan seseorang teman menghormati temannya, memuliakan temannya. Seorang sahabat memuliakan sahabatnya seperti sahabat Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La qaisun wala qisrun, enggak kulitnya, enggak luarnya, enggak dalamnya, begitu cintanya kepada baginda Nabi. Kalau kita kan luarnya doang, dalamnya kita omongin ke teman kita, orang Islam mah begitu dia orangnya. Kita omongin tamu-tamu punya begini. Sudah kan? Ya. Tuh. Kalau enggak sahabat begitu. Ya, zahir. Dia kumpul di masa sahabat Nabi SAW, di rumah baginda Nabi SAW, kumpul, takut Nabi punya keperluan, punya hajat, punya keinginan, jadi mereka nggak perlu nyari-nyari sahabat sudah standby di situ. Kalau malam dia pada kumpul, ada sahabat sampai di rumah di depan rumahnya Nabi, pada minum di depan rumah Nabi itu sahabat-sahabat. Karena banyak mereka. Kan kalau malam ngobrol, kayak semalam pada ngopi di rumah Pak Haji Tio.
ya kan? Nungguin acara nih. Kan gede itu pahala. Mereka turun dia lagi, mereka turun lagi, mereka dia lagi, ya kan? Enggak pulang bisa protes nanti malaikat kalau dimasukin neraka itu begitu. Wah, saya lihat berubah jadi sampai begitu tuh. Umar jangan sembarangan itu. Umar, jangan diremehin tuh, Umar. Kasih duit Umar. Jangan diremehin itu Umar. Lah, besok dijaga pintu surga. Saya saksinya ya Rob. Dia datang mulu, motornya saya pinggirin. Kadang-kadang nyelak masuk gitu kan. Ya itu. Ya. Nah, jadi ini amal. Apa sahabat ketika itu dengar Rasulullah nih, walaupun saat ngomongnya berbisik tuh kakek para sahabat Nabi dengan kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ngomong berbisik Rasulullah dengar. Rasulullah kan ya matanya pejam tapi hatinya enggak pernah tertidur. Nama ainu wa la yanam tidur matanya tapi hatinya enggak pernah. Rasulullah dengar nih. Kata Rasulullah, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, natakallam kulla syai', kita bicara segala sesuatu hatta natakallam an masih. Sampai berbicara tentang Dajjal. Kata Rasulullah apa? Ala ukhbirukum an atahawwaf min masih dzikri? Apakah kalian mau kasih aku tahu yang paling yang aku khawatirkan ya bagi kalian daripada masih dzikri, daripada Dajjal. Yang aku kalian khawatirkan terhadap kalian daripada Dajjal. Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya? Kasih tahu kami ya Allah, kami pengen tahu. Apa itu? Sirkul khafi ya Rasulullah. Sirkul? Mahwa sirkul khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik yang tersembunyi? Idza kana rajulun yusalli lima kana. Apabila seseorang sholat, pengen sholatnya dilihat sama orang. Riwayat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah telah meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa yaumul qiyamah, qala Allah Ta'ala fi yaumil qiyamah." Allah berkata kepada hari kiamat, "Ana khairu syari'." Aku sebaik-baik sekutu. Waman asrafa bi, barang siapa menyekutukan aku, wa huwa lahu kullu. Maka semua amal yang disekuti untuk orang yang disekuti. Kita pengen sholat kita pengen dilihat oleh Kiai Sudin. Ya, itu pahala sholat kita buat Kiai Sudin. Kita pengen sedekah kita pengen dilihat oleh Ustaz Rahmatullah. Sedekah kita buat Ustaz Rahmatullah. Ya. Sampai Allah berfirman di dalam hadits kursi, "Idza jaa yaumul qiyamah." Datang hari kiamat, Allah memberikan pahala kepada hamba. Apa kata Allah kepada hamba-hambanya yang ingin pamer amal ibadahnya? Idhabu ilal ladzina kuntum tarawna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang ente pamerkan amal ibadah ente di dunia. Anzuru, ente lihat apakah mereka bisa memberikan pahala kepada ente. Ya, Allah katakan lagi, Rasulullah katakan dalam riwayat Imam Ahmad, "Man sama'a sama Allah." Barang siapa yang ingin perkataannya didengar oleh orang lain, Allah viralkan perkataannya itu. Man yura'i yura'i Allah. Barang siapa yang ingin menyombongkan dirinya, maka Allah perlihatkan amalnya itu. Menyombongkan, Allah perlihatkan. Ya. Ada hadis yang lain, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Man qama, barang siapa yang terdiri, ra'iyan wa sum'atan, bangga terhadap jati dirinya, bangga terhadap dirinya. Ane ini diri di sini, nyombong ane, yang lain mah hoong. Ane doang paling pintar,
Ya. Apa? Lam yazal fi maktillah hatta yajlisa. Maka orang itu yang berdiri sombong terhadap jati dirinya, bangga terhadap kedudukan, pangkat dan jabatannya ketika dia berdiri, lam yazal fi maktillah hatta yajlisa. Maka tiada hentinya orang itu dalam berdirinya dalam murka Allah Subhanahu wa taala sampai dia duduk. Saudara-saudara, mari kita berdakwah, mari kita beramal, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan amal kita tujuan untuk dakwah yang baik. Ya. Tapi jangan salah pada penempatannya. Kemarin saya khutbah Jumat, bukan di Sunter, alhamdulillah, bukan di Sunter. Ada salah satu masjid di Jakarta. Masjid itu gede, punya angkatan darat apa kata. Saya khutbah. Ketika saya alhamdulillah, ya, saya mulai mukadimah, tiba-tiba dari sop paling depan mundur ke sop belakang, murid saya galang, ada galang, digeser, pinggir Pak, dikeluarin handphone, keluarin handphone. Saya lagi pegang otak, ya kan? Nggak mungkin saya tolong. Kita mau tegur Ustaz. Setelah selesai, kita mau iniin ketua DKM-nya. Yang malah itu. Ini ketua DKM belajar nggak sih adab tentang Jumat? Ya. Man qala ansid wal imamu yahtub faqad laghaw. Kalimat laghaw ini nggak sembarangan. Imam Suyuti mengatakan, menukil dari beberapa pendapat ulama, ya, laghaw ini menghilangkan fadilah Jumatnya, bahkan menukil, bahkan bisa sebagian ulama mengatakan nggak sah Jumatnya sholat zuhur. Ibnu Hajar Al-Haytami pun mengatakan seperti itu. Ini hilang pahala Jumatnya dan bisa membatalkan daripada sholat Jumatnya. Ayo amalin fakad laga tidak tolak karena perintah di dalam Al-Quran suruh mendengarkan apabila dibacakan Al-Quran rumah situ, ya kan? Suruh mendengarkan. Dan ini silakan boleh. Emang nggak ada standing apa namanya? Standing time gitu ya, kalau mau pakai kayak YouTube dia pakai standing time gitu, jadi masalah aja tuh. Dan tidak ribet gitu, ganggu khotib yang lagi. Ya kan? Wah, gak jadi masalah, boleh silakan. Pakai apa? Silakan, gak apa-apa, gitu kan? Jadi jangan sampai nih, ketua penting. Silakan untuk merekam pembicaraan sang khotib, kan bisa pakai standing, ya kan? Nah, report, kalau nggak report nggak boleh. Atau pakai apa kamera CCTV kan bisa tuh yang bagus gitu kan, bisa dengerin nanti direkam dimasukin di YouTube bagus. Jangan jadi ganggu apa yang lain. Dan baris pertama pindah ke belakang baris kelima kan begitu, udah gitu aja ngobrol. Jangan sampai, ya silakan kami ingat, ya jaga amal kita, jangan sampai hilang capek. Nanti mana ibadah ada sama ibadah ada ini pahala kurban ada, pahala bangun masjid, pahala sholat. Oleh karena itu sudah jaga. Yang terakhir berkata Imam Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, man qala hadhihi ayat, siapa yang mengucapkan kana yarju liqa rabbih. Satu amalan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man qala, siapa yang mengucapkan, siapa yang baca, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusrif bi ibadati rabbi ahad. Sekali saja. Maka ja'alallahu nur minal aden. Aden tuh aden
salah satu kota di Yaman, pinggir laut. Aden itu banyak tempat keluarnya para ulama kutub dunia. Aden min Yaman ila Makkah. Dari Yaman sampai ke Makkah. Perjalanan dari Yaman dari Aden ke Mekah itu saya dari Jeddah aja berangkat sore sampai di Taiz itu pakai darat itu kurang lebih 9 jam. Nah, kalau ke ke Aden ditambah lagi 6 jam. 9 tambah 6 sudah segitu. 9 tambah 6 18 ya. 16 kali. Bagus, ada yang bertulis. Saya demen nih. Kalau salah kasih tahu, jangan salah sepakat. 14 tambah 2 17 setuju semua. Bagus kalau begini salah. Kasih tahu, jangan setuju semua. Jadi sama-sama kokon kita jadinya. Kalau salah kasih tahu, salah Ustaz itu hitungannya. Yang benar 16 nggak boleh, yang benar 17 nggak boleh, gitu ya. Bangun sana. Baca itu Allah cahayanya dari Aden ke Mekah. Ya, Allah penuhi cahaya bagi orang yang percaya. Dan di dalam cahaya itu kumpullah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan sahibul Bukhari, orang yang percaya. Ya, makanya baca amalkan ya juga Arabi pada amal saleh wala yusrik bi ibadatillah. Imam Qurtubi membahas masalah ayat ini dahsyat. Jangan dianggap enteng. Makanya ayat di akhir surat Kahfi ini dahsyat. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kebanyakan ngomong nanti takut salah. Yang penting untuk ahad depan, insya Allah kita di Masjid Al-Ikhlas. Kalau salah, kalau nggak salah, betul kan? Nggak salah. Kayak yang tausiah harus jatuh di karena tadi jatuh. Hari Sabtunya di mana? Mushola Nurul Ikhlas depan kelurahan. Kalau nyasar ke kelurahan aja, tetap di depannya ada mushola. Ya. Nah, terakhir kita baca Fatihah untuk Pak Haji Tio beserta keluarganya. Mudah-mudahan diberkahi, berkahnya, ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Anak-anaknya juga mudah-mudahan yang dari anak keluarga cucu yang soleh dan solihah. Kita semua yang hadir di tempat ini dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa la salah ala manawila wa ala manar rasulullah wa ala manar sallallahu alaihi wa ala wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir kami mengucapkan jazakumullah khairan jasa kepada keluarga Pak Haji Tio yang sudah menempatkan tempatnya dalam acara forum subuh. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau kama qala sholihin seperti Allah muliakan orang-orang saleh. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.